Hello students, nice to meet you again. And today we are going to learn of how to use present perfect tense. Let's get started. Present perfect tense digunakan untuk menyatakan kejadian yang sudah terjadi, tetapi efeknya masih terlihat pada saat ini. To talk about happenings in the past that explain or affect the present. Pendeknya dalam bahasa Indonesia artinya adalah sudah. Misalnya, sekarang kamu terlihat bersih dan wangi. Kamu sudah mandi, atau saya sudah mandi. Nah, ini kita pakai present perfect di dalam bahasa Inggris. Kalau pakai not berarti belum. Kalau untuk kalimat tanya berarti sudahkah. Ada gambar sebuah pohon atau ada sebuah pohon, pohonnya terlihat rapi. I have trimmed the tree. The lady said, I have trimmed the tree. Saya sudah merapikan pohonnya. Oke, maka pohonnya sekarang terlihat rapi. Uncle Bob has lost his wallet. Paman Bob telah kehilangan dompetnya. Saat ini dompetnya sudah ketemu belum? Belum. Karena Uncle Bob has lost his wallet. Jadi belum ketemu. Oke. Seperti kalian lihat pada contoh tadi, Uncle Bob has lost his wallet. Maka kita bisa tahu bahwa ada penggunaan have dan has ya, yang digunakan sebagai auxiliary verbs here or as the helping verbs. I, you, we, they memakai have. Contoh, I have arrived. He, she, it. Subjek he, she, it memakai has. Contoh, he has arrived. I have talked to Tom about the plan. Bisa disingkat menjadi I, atas, C dan E. Bacanya I've talked to Tom about the plan. Demikian juga dengan Vina has arrived. Vina sudah datang. Bisa disingkat menjadi Vina, atas, S, arrived. Vina's arrived. Ini bukan singkatan is, tetapi singkatan dari has. Jadi, have atau has bisa disingkat menjadi seperti ini. The Simpsons have moved to Ohio. Keluarga Simpson sudah pindah ke Ohio. Timothy has cleaned his room. Timothy sudah membersihkan ruangannya. Sekarang ruangannya bersih. Masih ingat ketika kalian belajar past tense, maka ada perubahan pada kata kerjanya. Ini kebetulan adalah regular verbs, maka ditambahi ed saja, seperti pada past tense. Oke? Ini disebut past participle. Ya, moved dan cleaned adalah past participle atau kadang juga dikenal dengan verb 3, kata kerja bentuk 3. Nah, untuk past participle yang irregular, sama halnya dengan past tense yang irregular, itu tidak mengikuti peraturan yang menambahkan ed. Contoh, I have eaten too much spicy food. I have eaten too much spicy food. Saya sudah makan terlalu banyak makanan pedas. I got stomachache now. Sekarang perut saya sakit. Oke, di sini I have eaten. Jadi I have eaten here. Ini helping verbs atau auxiliary. Kemudian ini verb 3-nya, eaten, dari kata eat. Eat, ate, eaten. Ini adalah irregular verb. Berikut adalah contoh. Break, broke, broken. Okay, drink, drank, drunk. Cut, cut, cut. Do, did, done. Sing, sang, sang. Okay. Buy, bought, bought. Find, found, found. Draw, drew, drawn.
Hear, heard, heard. Know, knew, known. Oke, ini semua contoh dari past participle yang irregular. Oke. I have not done my homework yet. Ini adalah contoh dari kalimat negatif. Kalau untuk positifnya artinya sudah, kalau negatifnya berarti belum. I have not done my homework yet bisa disingkat menjadi I haven't done my homework yet. Penambahan kata yet di sini adalah optional, boleh ada boleh tidak, artinya tetap di sini artinya belum. Oke, I haven't done my homework yet. Or I haven't done my homework, artinya sama, saya belum mengerjakan pekerjaan rumah saya. Ida has not finished her lunch, atau Ida hasn't finished her lunch. Artinya Ida belum menyelesaikan makan siangnya. Present perfect sangat sering dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya pada saat menanyakan sudahkah atau pernahkah gitu ya. Contoh kalimat nomor 1, kita ketemu seseorang dan kita ragu-ragu apakah sudah pernah ketemu sebelumnya atau belum. Kalian menanyakan, have we met before? Have we met before? Apakah kita sudah pernah ketemu sebelumnya? Ya, have atau has kita letakkan di depan, lalu subjek, oke, lalu verb 3. Have we met before? Lalu kalimat nomor 2, has the teacher come? Sudahkah gurunya datang? Ini kata kerja bentuk 3 ya. Have you had lunch? Have you had lunch? Have atau has plus subject plus verb bentuk ketiga. Verb bentuk ketiga dari have adalah had. Oke. Untuk jawabannya, have we ever met before? Bisa kalian tambahkan ever, ini optional ya, seperti yet tadi itu optional. Boleh ada boleh tidak, artinya tetap sama, pernahkah atau sudahkah kita ketemu sebelumnya? Kalau iya, yes we have, atau dalam percakapan kadang kita cuma mengatakan yes saja atau we have. Oke? Kalau belum, no we haven't, atau no, never misalnya. Has the teacher come? Sudahkah gurunya datang? Yes, he has. Gurunya laki-laki ini contohnya ya. Atau yes, he has just come. He has just. Baru saja datang. Oke? Atau untuk jawaban singkat, already. Ini artinya sudah. Oke? Atau no, he hasn't. Belum. Kalau gurunya memang belum datang. Untuk pertanyaan dengan menggunakan kata tanya, sering kalian temui juga di film, di percakapan sehari-hari ya. Misalnya ada temanmu melakukan kesalahan, kalian menanyakan, what have you done? What have you done? Apa yang sudah kamu lakukan? What have you done? Gitu ya. Lalu misalnya kamu lama tidak ketemu seseorang, kalian akan menanyakan kemana saja kamu, gitu ya. Where have you been? Kalian mencari-cari dia dan baru ketemu. Kalian juga bisa memakai kata ini yaitu where have you been? Dari mana saja kamu? Where have you been? Oke? Gone and been. Kita akan belajar mengenai gone and been yang sering juga dipakai dalam kalimat present perfect tense. Laila has been to Raja Ampat. Thomas has gone to Raja Ampat. Keduanya artinya telah pergi. Oke. Laila has been to Raja Ampat. Sekarang dia ada di rumah. But she has been to Raja Ampat. Dia sudah pernah ke Raja Ampat atau dia sudah pergi ke Raja Ampat. Tapi sekarang dia sudah pulang. So, she has been to Raja Ampat. Been to. Have you ever been to Raja Ampat? Pernahkah kamu pergi ke Raja Ampat? Yes, twice. I have been to Raja Ampat twice. Can I talk to Mr. Hart, please? I'm sorry, sir. Dad has gone to Bali. Bisa saya bicara dengan Pak Hart? Maaf, Pak.
ayah sudah pergi ke Bali. Nah, ini ayahnya sudah tidak ada di tempat karena sudah berangkat atau sudah pergi ke Bali. Jadi bedanya been to dan gone to is, betul sekali. Kalau been to itu bisa sudah di sana atau mengatakan bahwa sudah pernah ke sana, tapi kalau gone to saat ini sedang ada di sana atau paling tidak dalam perjalanan ke sana. Since dan for. Dalam present perfect tense juga sering dipakai since dan for. For artinya selama, since artinya sejak. Jadi for diikuti oleh period of time, ya, like for 20 minutes, selama 20 menit, selama 3 hari, selama 6 bulan, selama 4 tahun, selama 2 abad. For a long time, lama sekali. A point, jadi satu waktu ya. Since 9 a.m., sejak jam 9 pagi. Since Monday, sejak hari Senin. Since January, sejak bulan Januari. Since 2007, sejak tahun 2007. Since last autumn, sejak musim gugur yang lalu. Since I was a child, sejak aku masih kecil. We have lived here for 10 years. We have lived here since 2010. Jadi kita sudah tinggal di sini ya selama 10 tahun. Atau kita sudah tinggal di sini sejak tahun 2010. Bisa dilihat bedanya antara for dan since. Let's practice then. The house has been empty blah 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 years, bertahun-tahun. Since or for? Excellent. It's for. The house has been empty for years. Rumah itu sudah kosong selama bertahun-tahun. Indonesia has been independent blah 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 1945. Since or for? Excellent. Since 1945. Indonesia sudah merdeka sejak tahun 1945. Really has learned science, blah 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 blah. She was a child. Is it since or for? Is it since or for? Excellent. It is since. So, really sudah belajar science sejak dia masih kecil. Okay, students, that's all for the lesson today. And I hope to see you again in another interesting lesson. Have a nice day. Goodbye.